Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi bersama saya Nurul Hadi Fauzi di channel Ngapakpedia. Oke, jadi pada video sebelumnya kita sudah membahas persiapan, kemudian sudah membahas survei dukungan. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang sinkronisasi ANBK utama. Jadi tadi pagi itu saya mencoba membantu sinkronkan salah satu SD di tempat saya ya teman-teman, kemudian saya, prosesnya, di dalamnya ada error dan sebagainya. Jadi sekaligus saya buat konten saja, hasil rekodnya, saya bahas bersama teman-teman ya. Nah, untuk proses sinkronisasi ANBK SD, pertama teman-teman silakan masuk ke asesmen nasional, ke komputer Proktor, lalu lihat ID Proktor dan password-nya ya, ini dicatat dulu ya. Kemudian setelah itu seperti biasa, nanti kalau sudah teman-teman ke sini di menit nah ini ya, saya sudah siapkan VHD Fresh, sebentar. Ini ya, ukurannya 22,599, ini masih fresh banget, belum pernah disetting ke VirtualBox, belum pernah untuk sinkronisasi ya. Kemudian VHD Fresh ini saya letakkan di D ya, di hard disk komputernya. Kemudian saya rename biar, jelas ya, nama VHD-nya saya namai ANPK Utama SD Negeri 2 Samudra, gitu ya. Setelah itu setelah siapkan VHD fresh, kita buka VirtualBox-nya teman-teman ya, Oracle VirtualBox. Nanti di situ ada perintah untuk update. Nah, seperti ini, saya tidak usah update teman-teman, nggak usah update ya. Kita langsung close aja. Kemudian ini ada bekas settingan yang gladi bersih. Kalau teman-teman masih ada, kalian bisa hapus ini ya, gladi ya. Masih ada, kalian ke mesin, remove, kemudian remove only, begitu ya. Sehingga ini hilang, sudah bersih lagi. Kemudian kita buat yang baru dengan klik new, kita namai misalnya waktu itu saya namai ANBK Utama SD 2 Samudra, begitu ya. Kemudian versinya kita rubah menjadi 2012 64 bit seperti biasa. Kita klik next, lalu atur RAM-nya sebaiknya 50% dari RAM yang dimiliki. Di situ saya ada 8.000 RAM, jadi saya setting ke 4.000 yang dipakai, begitu ya. Kita klik next, use an exiting virtual, kita cari hard disk VHD yang dipakai yang tadi untuk ANBK utamanya ya. Di sini saya pilih foldernya ANBK utama. Nah ini yang tadi saya namai, kemudian ya. Nah itu ukurannya masih fresh, kita klik open, pilih choose, lalu create. Nah di sini kalian setting-setting lagi, jangan sampai salah ya. Nah, yang pertama adalah kita setting di sistem sebentar. Di sini teman-teman silakan checklist ini ya, hardware clock in ATC time. Nah, ini itu biar sama waktunya. Ini kebetulan saya lupa men-checklist tapi karena sama-sama di WIB jadi kebetulan jamnya sudah sama. Ini harusnya saya checklist ini ya. Tapi kalau memang sudah di WIB ya enggak apa-apa. Kemudian ini prosesornya, CPU-nya ya, saya setting ke 3 saja karena cukup besar jadi biar cepat gitu ya. Nah, di sini kalian masuk ke network, ini yang paling sering salah teman-teman ya, sekali lagi. Jadi untuk adapter satu pilihnya adalah Bridge adapter. Nah, ini yang dipilih di sini adalah menyesuaikan dengan yang ada di NAT-nya yang dipakai ke klien ya. Saya bukan buka CMD tapi teman-teman silakan tekan Windows R ya. Windows dan huruf R lalu ketik seperti ini, ncpa.cpl ya, ncpa.cpl sehingga langsung terbuka ke settingan di sininya, tanpa harus masuk-masuk ke Ethernet dan lain-lain, ini biar cepat aja, ya. Nah, di sini yang digunakan adalah yang ke klien adalah unidentified network. Nah, ini namanya adalah TP-Link, Gigabit Ethernet USB adapter. Nah, ini yang dipakai untuk ke klien, jadi Ethernetnya juga di-setting ke itu, begitu ya. Nah, adapter 2 kita centang dan diaktifkan ke NAT, biar nanti otomatis sistemnya mencari ke yang koneksi dengan internet. Setelah selesai kita close saja, ya. Kemudian kita tinggal buka Exambro Proctor-nya ya. Nah, ini Exambro admin, Exambro admin. Kalau Exambro Proctor untuk yang online ya. Ini khusus yang semi online. Nah, di sini
teman-teman bisa lihat di bawah ada error VirtualBox ya karena belum setting ke set virtual mesinnya. Kita cari yang tadi kita namai ANBK utama SD2 Samudra, kita set, selanjutnya nanti di sini kita tinggal klik Start Virtual Machine. Nah, seperti ini ya. Kemudian, kita kalau sudah ini tinggal menunggu, di sini ada momen ketika waiting server ready terus di 6.50 sebentar. Nah, di sini itu waiting server ready cukup lama teman-teman ya. Jadi saya, cek lagi ke NAT Ethernet-nya dan ternyata benar di sini teman-teman bisa lihat NAT-nya silang merah. Jadi setelah saya cek ternyata kabelannya itu lepas teman-teman ya, kabelannya lepas dan, eee, switch-nya itu belum dicolokkan ke listrik sehingga koneksi dari server ke klien itu tidak ada sama sekali sehingga NAT-nya ini silang merah padahal seharusnya tidak silang seperti ini ya, hijau seperti ini ya. Ini silang merah, ini yang dipakai untuk ke kliennya ternyata error. Jadi makanya, waiting server ready terus, tapi waiting server ready itu banyak sebabnya teman-teman ya. Ada yang kebalik, ada yang NAT-nya kabelannya lepas, ada yang antivirus dan lain sebagainya, pokoknya semuanya dicoba. Nah ini saya kebetulan dilepas lagi, dipasang ulang, kemudian dicek ya, intinya ternyata nah kita kembali. Nah, seperti ini ya, setelah setelah saya cek kabelnya dan dicek urut ternyata sudah benar setelah kabelannya agak lepas, teman-teman. Jadi nyolok cuma dia kurang pas gitu sehingga belum terdeteksi kabelannya, gitu ya. Kemudian kita lanjut, setelah itu selesai, untuk setting IP-nya juga sudah, di sini saya setting dulu. Nah, ini bentar ya. Nah, di sini kita setting IP-nya, teman-teman. Jangan sampai lupa ya. Bentar. Nah, kita klik kanan, lalu ke properties ya. Nah, ini kenapa lama sekali. Nah, sudah, intinya sudah ya kita setting IP di sini. Nah, seperti itu IP-nya bebas, boleh 199, boleh 100 terserah kalian. Kemudian ini akhirnya terbuka CPT-nya dan ada pembaruan ya. Nah, laptop ini tuh aneh teman-teman, kebetulan server sekolah ini pakai laptop ya. Jadi dia beli USB LAN, nah jadi kabelannya pakai USB, ada kok alatnya ya. Nah, ini dia ketika mouse-nya saya arahkan ke menu pembaruan tidak bisa, tapi harus di atasnya. Jadi ngekliknya ndak pas gitu teman-teman. Nah, kita klik pembaruan ya, selanjutnya kita tinggal menunggu presentase ini sampai dengan selesai ya. Nah, kita tunggu sampai di menit ini saya percepat saja 11.33. Nah, di sini kita sudah selesai ya, kita tinggal klik logout saja. Nah, ini teman-teman bisa lihat saya mouse-nya di logout tapi tidak bisa diklik. Setelah saya cari-cari, geser ke atas bawah dan ternyata menu logout-nya itu harus dikliknya di atas ini teman-teman. Nah, itu malah ke-refresh ya. Bentar, 11.37. Nah Nah ini dia, tuh posisi logout-nya malah di tulisan tools teman-teman, ini aneh ya laptopnya. Tapi ya nggak apa-apa, itu sedikit, kisah unik tentang laptop ya. Oke selanjutnya teman-teman tinggal logout saja kalau sudah 100% ya, dan dicek di bawah itu versinya naik ke 13 atau tidak ya, di bawah sini sebentar, ini kita tinggal masukkan ID Proctor ya. Nah, sebentar. Nah, di bawah ini tuh ada versinya teman-teman, tapi saya lupa nggak ngecek, intinya, di bawahnya itu versinya naik ke versi 13.00.13 apa tidak, begitu ya. Kalau naik berarti berhasil, begitu teman-teman ya. Selanjutnya kita tinggal login. Nah, setelah login ya, ini sudah berhasil login, kita lihat di sini. Nah, di sini statusnya sudah aktif ya, kalau sudah aktif berarti kita sudah bisa mulai sinkron, kalau belum aktif masih standby ya kita tinggal logout lagi lalu ulangi login begitu teman-teman ya. Selanjutnya kita tinggal ke menu backup dan hapus ya.
menu backup hapus, kalian klik backup, kemudian klik di sini, kemudian klik hapus. Intinya seperti itu ya, klik backup, klik di sini, klik hapus, ya. Tunggu prosesnya sampai dengan selesai. Nah, ini selesainya itu 20.30, sebentar saya percepat ya, 14, kita nah ini mana mana mana. Ini juga saya kesulitan banget ngeklik ini tuh ndak bisa teman-teman ya. Nah, setelah bisa kita klik iya, seperti itu. Nah, akhirnya sudah berhasil dihapus ya. Selanjutnya kita tinggal ke menu nah ini ya, ke menu refresh status, status download ya. Kita klik refresh status dulu. Nah, klik refresh status, tunggu. Nah, di sini kita silakan melanjutkan proses sinkronisasi dari data satu. Nah, ini kita close saja. Nah, kita mulai sinkronisasi teman-teman ya. Di sini itu ada error teman-teman, di menit 21.39 berarti sebentar lagi, bentar ya. Error yang seperti biasalah teman-teman akan menemui ya. Nah, seperti ini error teman-teman ya. Kalau error seperti ini itu teman-teman benar-benar tunggu 1 menit kemudian logout ya. Jadi tunggu 1 menit kemudian logout. Intinya itu teman-teman ya. Ini saya tidak logout ya. Kesalahan saya adalah saya coba tidak logout dan berakhirnya seperti ini jadinya teman-teman. Nah, seperti ini ya. Itu teman-teman silakan klik di sini saja, klik tulisan di sini nih ya. Kemudian dia akan muncul lagi dashboard aktif lalu kalian close ya, kalian close ke atas, ini di atas ada close-nya. Nah itu ya, ada silang yang kecil ini kalian close, kemudian setelah itu kalian klik refresh status lagi, ya. Maka dia akan kembali merah, ya, kembali merah, bisa melanjutkan sinkronisasi. Ini tapi proses sinkronisasinya tidak bisa berjalan teman-teman, kalau seperti itu. Jadi kalian harus log out dulu. Intinya kalian benar-benar tunggu 1 menit lalu log out. Ini ketika dijalankan itu error teman-teman ya. Nah, bentar ya saya tunjukkan. Nah, ini ada tulisan seperti ini. Padahal saya belum selesai, datanya kosong, tapi Anda sudah berhasil download semua data. Nah, ini kalian close lagi, close ya. Kalian start sinkron lagi. Nah, datanya akan sebentar ya. Itu tadi saya nah seperti ini teman-teman ya. Dia padahal belum selesai download, cuma jadi datanya selesai. Nah, ini karena saya belum logout dari ininya, dari CBT-nya. Jadi, saya coba logout dulu. Di sini saya logout-nya itu di menit 45.18, 45 saya percepat ya, ini saya logout ya, saya logout ya. Saya logout kemudian nah statusnya aktif, kembali ke refresh status, kita refresh. Nah seperti ini, harusnya seperti ini ya. Jadi tadi itu karena belum logout makanya error ya. Kemudian kita tinggal lanjutkan start sinkron lagi. Nah, error lagi seperti ini karena jaringannya. Makanya saya coba ganti pakai hotspot seluler. Nah, itu saya ganti ke hotspot seluler, kemudian saya login ulang ya. Saya logout dan login ulang dan saya bisa lanjutkan proses sinkronisasinya tuh berjalan lancar. Jadi, kalau WiFi-nya bermasalah coba pakai hotspot HP. Hotspot HP itu lebih stabil, teman-teman ya. Ini tuh bisa berjalan ya, lancar terus ya pakai hotspot HP ini, teman-teman ya. Dan akhirnya proses download data 9 data telah selesai ya. Nah, setelah itu yang saya lakukan adalah kita membuat transfer respon ya, teman-teman. Di sini untuk membuat transfer respon, ini sebelum saya membuat transfer respon saya ke daftar peserta mengecek ya, data siswanya sudah masuk begitu. Nah, kemudian untuk membuat transfer respon itu teman-teman silakan eh, pasang flashdisk kemudian buat folder baru, flashdisknya boleh yang isi, boleh yang tidak sudah ada isinya boleh, atau bekas yang kemarin boleh. Ini bekas kemarin ya, bekas simulasi, gladi, kemudian yang utamanya saya buat lagi, gitu ya. Kita buat folder, kemudian kita klik kanan, kita give access to specific people, lalu kalau ini sudah ada everywhere-nya, kita tinggal klik share, ya. Kemudian ini kita pilih yang atas, no. Nah, selanjutnya done. Nah, kita kembali lagi ke Exambro admin-nya.
kita ke menu transfer respon ya. Itu tombolnya nggak pas teman-teman ya. Nah di sini kita tinggal isi datanya ya, membuat transfer responnya di sini saya pilih jadi kita awali dengan garis miring 2, kemudian masukkan IP yang kita buat tadi. Nah ini IP-nya ya, kemudian garis miring lagi lalu nama folder yang tadi kita buat TRANBK. Kemudian username-nya itu sesuai dengan nama di komputer kalian. Nah ini namanya Acer ya. Jadi saya letakkan di sini juga namanya Acer. Ah, nah Acer ya. Kemudian selanjutnya kita masukkan password ya. Nah kita masukkan password, password-nya adalah password masuk ke lab komputer ini. Jadi komputer ini waktu pertama login ada password-nya apa, nah kita ketik di situ. Kalau belum ada password-nya ya kalian buat password dulu untuk login ke komputernya ya. Di sini kemudian kita masukkan IP server lagi dan folder dump berhasil dibuat. Maka selesai. Kita ke status tense, kita bisa melihat hasilnya seperti ini teman-teman ya. Nah oke, ini berarti sudah beres teman-teman untuk proses sinkronisasi dan setting-settingnya sudah selesai. Langkah terakhirnya adalah langkah yang paling aman adalah kalian logout, kemudian ini diklik ACPI shutdown ya, seperti biasa. Nah kemudian setelah selesai ini mana. Nah setelah selesai ya, ini sudah close misalnya ya, tadi Exambro adminnya sudah terclose, itu kita ini yang ANBK-nya hasil sinkronisasi tadi kita jangan delete ya, ini saya menghapus yang salah. Nah ini yang hasil sinkronisasi yang tadi kita copy teman-teman ya. Nah nunggu sampai benar-benar tertutup. Sebentar, mana nih? Nah nah ini kan sudah selesai ya, sudah aman ya. Berarti kita tinggal copy VHD-nya. Langkah terakhir adalah mengcopy VHD hasil sinkronisasinya ya. Caranya kalian buka lagi. Nah, di sini saya buat folder lagi VHD hasil sinkronisasi kemudian mengcopy VHD ini biar aman. Begitu teman-teman. Jadi ketika VHD yang utamanya error kita sudah punya backup VHD yang sudah di-copy dan sudah disinkronisasi. Setelah itu selesai teman-teman ya. Tinggal pelaksanaannya saja besok bagaimana. Gitu ya teman-teman. Jadi itu saja sih terkait bagaimana sinkronisasi ANBK utama, ya intinya prosesnya sama dengan waktu gladi bersih, cuma kalau ada error itu lebih tenang ya, karena kita sudah terbiasa. Kemarin-kemarin sudah ngalami error, jadi sudah tahu apa yang harus kalian lakukan. Intinya jangan panik ya teman-teman ya. Jadi itu saja videonya, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di-like video ini, kemudian share ke teman-teman kalian, dan juga subscribe buat yang belum subscribe. Mohon maaf kalau gambarnya kurang jelas, karena ini merekam hasil rekaman, jadi agak blur mungkin ya. Terima kasih, saya akhiri. Salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data, salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.